Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa kiranya kita semua di dalam anugerah Tuhan, Tuhan pelihara dan Tuhan memberkati kita sekalian. Kita masuk di dalam renungan yang kelima daripada tema Good News in Workplace. Dan pada hari ini kita akan merenungkan right attitudes untuk khususnya master atau leader kepada para pemimpin. Nah, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Demikian membaca firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita baca renungan tadi itu, ayat tadi itu, kita melihat konteksnya apa sih? Konteksnya apa? Nah, di dalam ayat-ayat sebelumnya, Efesus 6 ayat 5 sampai 9, kita sudah mempelajari ini dalam minggu-minggu yang sebelumnya, berbicara mengenai apa? Pengaturan-pengaturan sebagai seorang manusia baru, khususnya mengenai para hamba. Ayat 5 sampai 9 bicara mengenai hamba, kemudian pada hari ini masuk di dalam ayat yang ke-9 bicara mengenai tuan. Bicara mengenai tuan. Nah, konteks yang lebih luas lagi adalah bisa kita lihat lagi dari Efesus pasal yang keempat ayat 17. Bicara mengenai apa? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi bicara mengenai tema tentang manusia baru. Bagaimana kita sebagai manusia baru harus mengenakan manusia baru kita dan berhubungan dengan atasan dan bawahan. Nah, saudara sekalian, problem muncul saat kita berbicara mengenai tentang master atau leader, ya. Dan muncul juga problem tentang leadership style. Ada orang-orang yang menjadi pemimpin dengan gaya-gaya yang bossy, gaya-gaya seorang yang seperti seorang bos, gaya-gaya yang menekan anak buah, yang merasa dia sebagai pemimpin maka dia menekan anak buah dia. Nah, di dalam artikel-artikel yang kita bisa temui di dalam Google, kita bisa melihat bahwa ada beberapa tipe-tipe leadership, ya, tipe-tipe leadership. Saya akan coba sharingkan singkat saja di sini. Ada tipe-tipe yang otoriter. Tipe otoriter adalah orang-orang yang memimpin itu seperti militer, dengan pekerjaan itu harus sesuai tepat waktu, efektif, tanpa banyak alasan, otoriter. Kemudian juga ada tipe-tipe pemimpin yang militeristik, ya. Ini lebih menunjuk kepada model keahlian seorang pemimpin yang memang jago gitu ya, yang memang kuasai semuanya dan kemudian disiplinnya sangat tinggi sekali. Di sini kita bicara soal jam masuk yang harus on time, jam istirahat harus on time, betul-betul disiplin sangat tinggi. Kita tahu bagaimana para militer membentuk disiplin dengan sangat luar biasa. Kemudian kita tahu lagi ada tipe pemimpin yang karismatik, ya. Tipe ini mungkin tipe-tipe yang disukai oleh orang-orang, tipe-tipe yang sangat menyenangkan. Orang respect orang-orang itu karena punya karisma, ya, punya karakter-karakter yang sangat baik sekali. Juga ada lagi tipe-tipe yang paternalistik. Di sini kita melihat tipe-tipe kebapaan, tipe-tipe yang mencoba untuk menjadi pemimpin yang mendengar anak buahnya, menuntun anak buahnya dan sebagainya. Dan yang terakhir kita mengenal tipe demokratis. Ya, sebagaimana negara kita negara demokratis, tipe pemimpin yang mau mendengar anak buah, pemimpin yang silakan kalau kamu ada pendapat silakan sampaikan ke kita akan bicarakan secara demokratis. Soalnya dari tipe-tipe itu kita melihat bahwa bagaimanapun problem yang muncul sebetulnya adalah problem apa sih sebetulnya? Kalau kita lihat adalah masalah antara otoritas dengan tanggung jawab. Ya. Jadi muncul banyak problem karena masalah authority dan responsibility. Antara satu sisi, orang yang memiliki otoritas yang luar biasa, tetapi dia tidak punya tanggung jawab, ya, dia merasa lepas tanggung jawab, dia merasa dia punya otoritas yang sangat tinggi, maka akan muncul orang-orang yang otoriter, tangan besi. Bisa juga muncul side effect-nya adalah orang-orang pemimpin yang membuli anak buahnya. Juga bisa muncul abuse, penyalahgunaan, ya, penekanan yang sangat tidak semestinya, dan bahkan muncul sexual harassment, pelecehan seksual. Orang-orang yang merasa dirinya punya otoritas tapi tidak mau ambil tanggung jawab. Itu pemimpin-pemimpin yang mungkin banyak orang hindari, ya. Kemudian problem yang kedua adalah orang-orang yang punya tanggung jawab tapi tidak punya otoritas. Tadi ya problemnya ada antara otoritas dengan tanggung jawab. Nah, orang-orang yang punya tanggung jawab, dia kerja dengan sungguh-sungguh tapi tidak punya otoritas. Dia tidak bisa mengatur, tidak bisa memutuskan, tidak bisa memberikan pengarahan, dia tidak punya otoritas. Maka akan muncul side effect-nya adalah apa? Mereka akan menjadi frustasi. Tidak punya motivasi kerja, kelelahan yang tidak habis-habis. Kenapa? Karena mereka merasa saya punya tanggung jawab baik, tetapi saya tidak punya otoritas dalam memutuskan apapun.
Nah, ini muncul problem ini sampai hari ini kita bicara mengenai masalah utama dari seorang pemimpin antara otoritas dengan responsibility. Nah, saudara sekalian, kalau memang nanti Tuhan pimpin, kita akan melihat lagi di dalam tema-tema berikutnya. Mungkin minggu depan saya akan membahas tentang kepemimpinan satu tema lagi. Nah, saudara, saya akan kembali kepada firman Tuhan pada hari ini. Kita kembali melihat Efesus 6 ayat yang ke-9. Disebutkan begini, kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Nah, poin yang pertama adalah lihat begini. Ada satu kata yang disebutkan perbuatlah demikian. Perbuatlah demikian. Apa yang disebutkan dengan perbuatlah demikian? Saya ambil konteksnya ayat 5 sampai 7 tentang hamba. Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya dengan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Di bagian yang pertama adalah melayani atau heart sincerity, memiliki ketulusan hati, memiliki hati yang melakukan sesuatu dengan tulus. Berarti para pemimpin pun harus memiliki heart sincerity, memiliki ketulusan hati. Yang kedua, pemimpin juga harus not as people pleaser, ayat yang ke-6, bukan sebagai orang yang hanya ingin menyenangkan orang lain saja. Ya, bagaimanapun pemimpin mungkin punya lagi pemimpin di atasnya. Ya, jadi bukan hanya sekedar asal Bapak senang, bukan. Atau hanya ingin dilihat image-nya bagus. Ya, tidak. Not as people pleaser, bukan hanya sebagai orang yang menyenangkan hati orang saja, menyenangkan di mata orang lain saja, tidak. Jadi itu pun pemimpin perbuatlah demikian, bukan sebagai orang yang hanya sekedar menyenangkan orang saja. Yang ketiga, perbuatlah demikian apa artinya? Ayat yang ke-6. Doing God's will, melakukan kehendak Allah. Itulah juga tugas para pemimpin, posisi para pemimpin. Mereka juga harus doing God's will. Atau mereka punya otoritas sebagai pemimpin, bukan hanya sekedar menjalankan otoritas saja, tapi bergumullah bahwa yang engkau lakukan, engkau sedang doing God's will. Tuhan kasih tanggung jawab yang besar sebagai seorang pemimpin. Maka lakukanlah tugas itu dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah, jalankanlah kehendak Tuhan. Lalu yang keempat, bicara mengenai ayat yang ketujuh, yaitu having good attitude, memiliki tingkah laku atau perilaku juga yang baik, attitude yang baik. Nah, disinilah kita melihat bahwa bagaimanapun sebagai seorang pemimpin, ingat saudara-saudara, bahwa engkau adalah seorang manusia baru yang harus punya attitude yang baik. Jangan sampai kita memiliki attitude yang sama dengan mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. Nah, ini poin yang pertama mengenai perbuatlah demikian. Nah, poin yang kedua, saudara, kita melihat di sini disebutkan jauhkan ancaman. Jauhkan ancaman. Nah, kenapa ini menjadi bagian yang dibahas di sini? Karena pada waktu itu konteksnya, saudara bisa ingat bahwa seorang tuan memiliki hak penuh atas hambanya. Saudara masih ingat bahwa hamba itu dibeli oleh tuannya dan bisa diperjualbelikan. Jikalau kebetulan hamba memiliki tuan yang baik, maka dia beruntung hidupnya. Jikalau seorang hamba atau budak memiliki tuan yang jahat, maka susahlah hidupnya. Nah, dalam konteks waktu itu, seorang tuan atau pemilik budak, pemilik hamba, dia boleh saja mengancam hamba-hambanya. Dia bisa saja memukuli, dia bisa saja menyiksa, bahkan melakukan pelecehan seksual. Sekali lagi, ingat kenapa? Karena posisi hamba atau budak sangat lemah. Nah, Rasul Paulus mengatakan begini, jauhkan ancaman. Artinya apa? Sebagai manusia baru, kamu sebagai tuan tidak boleh lakukan ancaman. Jauhkan ancaman. Kenapa? Karena itu adalah ciri hidup seorang yang sudah mengenal Tuhan. Jangan lagi kita men-treat anak buah kita, men-treat hamba-hamba atau pelayan-pelayan kita dengan cara yang sama sebagaimana orang yang bukan orang Kristen. Jauhkanlah ancaman. Kita harus mencoba menggain respect daripada anak buah kita, daripada orang-orang di bawah kita, bukan dengan cara ancaman. Nah, di sini mungkin minggu depan kita akan melihat beberapa level-level kepemimpinan dari John Maxwell. Saya tidak bahas pada hari ini. Bagaimana seorang pemimpin bisa memiliki respect dari orang-orang yang dipimpinnya dengan betul-betul karena dia memiliki satu hal yang patut di-respect, bukan karena sekedar ancaman. Kembali kepada firman Tuhan di sini disebutkan apa? Jauhkan ancaman. Jauhkan ancaman. Nah, saudara, kenapa jauhkan ancaman? Karena kita tuh harus tunjukkan hidup yang berbeda dengan dunia. Jangan sampai kita masih melakukan hal yang seperti itu. Misalnya begini, sebagai seorang pimpinan Kristen, pimpinan yang memiliki perusahaan, memiliki anak buah, waktu kita men-trigger anak buah kita untuk do something, untuk achieve target, apakah kita mengeluarkan ancaman? Apakah kita mengeluarkan kata-kata yang kasar? Apakah kita melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan?
Saudara sekalian ingat, jauhkan ancaman. Poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah apa? Dari Efesus 6 tadi, ayat yang ke-9 kita melihat, disebutkan di situ, Tuhan tidak memandang muka. Tuhan tidak memandang muka. Saudara-saudara, itu satu hal yang sangat menyadarkan kita, ya. Mungkin bisa menegur kita bahwa Tuhan tidak memandang muka. Semua kita sama di mata Tuhan. Baik itu seorang tuan, seorang hamba, baik itu seorang merdeka atau seorang budak, baik itu pria atau wanita. Kita semua sama di mata Tuhan. Pertanyaannya adalah gini, bisakah kita melihat sesama kita itu sama di mata Tuhan? Bisakah kita melihat orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang kita pimpin di bawah kita itu, mereka juga sama di mata Tuhan? Saudara sebagai seorang pimpinan, atau engkau melihat misalnya level-level yang rendah di bawah, level-level yang secara struktur di paling bawah, yang mungkin tanda kutip pekerjaannya pekerjaan yang sangat remeh. Apa kita bisa tetap melihat bahwa mereka pun adalah sama di mata Tuhan? Karena kita semua sama di mata Tuhan. Yang kedua, dia adalah Tuan kita. He is our master. Jadi baik kita, pemimpin atau hamba, orang merdeka atau budak, pria atau wanita, kita semua sama-sama pelayan di mata Tuhan. Tuhan adalah master. Dia adalah Tuan daripada segala Tuan. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Sehingga, saudara sekalian, waktu kita sadar bahwa, oh, saya lakukan sesuatu nih. Kebetulan saya punya posisi sebagai seorang pemimpin. Jangan lupa, kita juga punya Tuhan di atas kita. Kita punya Tuhan di atas kita. Yang menjadi Tuhan atas semuanya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Baik engkau pemimpin, engkau anak buah, engkau tuan, engkau hamba, orang merdeka atau orang jajahan atau siapapun itu. Kita semua akan diminta pertanggungjawaban di mata Tuhan di hari penghakiman nanti. Saya bacakan Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyapalah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi saudara sekalian, ingat bahwa kita semua saatnya nanti, saatnya penghakiman akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Saudara sekalian, bicara mengenai posisi di dalam dunia pekerjaan. Mungkin ada orang-orang yang Tuhan berkati menjadi seorang pemimpin. Skala 5 orang. Ada orang yang Tuhan berkati menjadi pemimpin skala 50 orang. Mungkin ada Tuhan berkati menjadi pemimpin skala 500 orang, bahkan 5.000 orang. Mungkin 500.000 orang. Apapun yang Tuhan berikan kepadamu sebagai seorang pemimpin, ingat bahwa engkau akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, dalam konteks ini, mari kita sama-sama mengakhiri dengan satu pemahaman bahwa mari kita semua hidup takut akan Tuhan. Hormat akan Tuhan. Yang kedua, mari kita semua ingat bahwa kita semua akan diminta nanti pertanggungjawaban oleh Tuhan. Jadi baik engkau hamba, baik engkau tuan, mari kita sama-sama menunjukkan sikap kerja, attitude kerja, melihat sesama dengan mata yang dengan posisi yang benar sebagai sesama di mata Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti kita bisa memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dan sebagaimana yang saya sampaikan minggu lalu, ada pujian dari Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kau tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah, turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita sangat rindu, saudara sekalian. Posisi kita apapun, kita mendengarkan pujian itu dari Tuhan. Saudara, sebelum mengakhiri renungan ini, saya memberikan kesempatan sekali lagi bagi teman-teman, saudara sekalian yang memiliki pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar, boleh menulis di YouTube channel ini, memberikan komentar, atau memberikan pertanyaan lewat IG, di IG saya. Sehingga kita bisa makin dikuatkan oleh firman Tuhan, dan jadi berkat bagi sesama kita. Saudara sekalian, mari kita sama-sama akhiri renungan ini, dan saya akan kembali lagi membacakan ayat yang ke-9 tadi. Jadi penutup bagi kita semua. Verse 6 ayat ke-9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Dan ia tidak memandang muka. Kiranya kita makin mau diasah, mau dibentuk Tuhan. Menjadi seorang pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.